Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat untuk terus belajar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling kelas 11 semester 2. Pada materi ke-21 ini kita akan belajar tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi bagi remaja. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Kita awali dengan pengertian kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya, atau suatu keadaan di mana manusia dapat menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan fungsi dan proses reproduksinya secara sehat dan aman. Sejak lahir, manusia sudah dibekali dengan organ-organ reproduksi, yaitu organ-organ yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Organ-organ reproduksi tersebut berbeda antara laki-laki dan perempuan. Istilah reproduksi berasal dari kata re yang berarti kembali dan produksi yang artinya membuat atau menghasilkan. Jadi istilah reproduksi mempunyai arti kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Selanjutnya kita akan melihat remaja dan ciri-cirinya. Yang pertama kita akan membahas tentang tumbuh kembang remaja. Tumbuh kembang remaja itu mencakup masa remaja, kemudian pertumbuhan fisik remaja perempuan, kemudian perubahan fisik remaja laki-laki, dan perubahan psikis. Kita akan menjelaskan satu-satu dari beberapa aspek tumbuh kembang remaja. Yang pertama masa remaja. Masa remaja itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama masa remaja awal. Ini usia 10 hingga 13 tahun. Kemudian masa remaja tengah yaitu usia 14 hingga 16 tahun dan masa remaja akhir yaitu usia 17 hingga 19 tahun. Selanjutnya kita akan melihat pertumbuhan fisik pada remaja perempuan. Nah, ini ditandai dengan yang pertama mulai menstruasi, kemudian yang kedua payudara dan pinggul membesar, yang ketiga kulit dan rambut menjadi berminyak dan tumbuh jerawat, kemudian yang keempat mulai tumbuh bulu di ketiak dan daerah kemaluan, dan yang kelima terjadi perubahan bentuk tubuh, yaitu biasanya tubuh bertambah tinggi. Selanjutnya untuk pertumbuhan fisik pada remaja laki-laki. Nah, ini biasanya ditandai dengan yang pertama suara menjadi besar atau membesar, kemudian yang kedua tumbuh bulu di sekitar ketiak dan daerah kemaluan, kemudian yang ketiga tumbuh kumis, kemudian yang keempat mengalami mimpi basah, yang kelima tumbuh jakun, dan yang keenam pundak dan dada bertambah besar dan bidang. Kemudian untuk perubahan psikis juga terjadi baik pada remaja perempuan maupun remaja laki-laki. Mengalami perubahan emosi, pikiran, perasaan, lingkungan pergaulan, dan tanggung jawab, yaitu yang pertama, remaja lebih senang berkumpul di luar rumah dengan kelompoknya. Kemudian yang kedua, remaja lebih sering membantah atau melanggar aturan dari orang tuanya. Yang ketiga, remaja ingin menonjolkan diri atau bahkan menutup diri. Yang terakhir, remaja kurang mempertimbangkan maupun menjadi sangat tergantung pada kelompoknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menstruasi atau haid. Nah, bila menstruasi baru mulai, periodenya mungkin tidak teratur dan dapat terjadi sebulan 2 kali menstruasi, kemudian beberapa bulan tidak menstruasi lagi. Hal ini memakan waktu kira-kira 3 tahun sampai menstruasi mempunyai pola yang teratur dan akan berjalan terus secara teratur sampai usia 50 tahun. Bila seorang wanita berhenti menstruasi disebut menopause. Nah, siklus menstruasi meliputi yang pertama, indung telur mengeluarkan telur kurang lebih 14 hari sebelum menstruasi yang akan datang. Kemudian yang kedua,
Telur berada pada saluran telur, selaput lendir rahim menebal. Kemudian yang ketiga, telur berada dalam rahim, selaput lendir rahim menebal dan siap menerima hasil pembuahan. Yang keempat, bila tidak ada pembuahan, selaput rahim akan lepas dari dinding rahim dan terjadi pendarahan. Telur akan keluar dari rahim bersama darah. Nah, panjang siklus menstruasi berbeda-beda setiap perempuan. Ada yang 26 hari, 28 hari, 30 hari, atau bahkan ada yang 40 hari. Lama menstruasi pada umumnya 5 hari, namun kadang-kadang ada yang lebih cepat 2 hari atau bahkan sampai 5 hari. Jumlah seluruh darah yang dikeluarkan biasanya antara 30 hingga 80 ml. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mimpi basah. Nah, bagaimana mimpi basah itu bisa terjadi? Nah, ketika seseorang laki-laki memasuki masa pubertas, terjadi pematangan sperma di dalam testis. Sperma yang telah diproduksi itu akan dikeluarkan melalui vas deferens, kemudian berada dalam cairan mani yang diproduksi oleh kelenjar prostat. Air mani yang telah mengandung sperma ini akan keluar yang disebut ejakulasi. Ejakulasi yang tanpa rangsangan yang nyata disebut mimpi basah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Reproduksi manusia adalah ketika sel telur dari wanita dengan sel sperma dari pria bersatu dan berkembang di dalam rahim untuk membentuk janin. Dengan kata lain, kemampuan ini berguna untuk menghasilkan keturunan atau berkembang biak. Beberapa bagian tubuh, baik pada wanita maupun pria, dibutuhkan agar proses ini terjadi, yang disebut juga dengan alat reproduksi atau alat kelamin. Sistem reproduksi pada pria dan wanita memiliki sistem kerja yang berbeda satu sama lain. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dan keunikannya sendiri secara genetik. Saat proses reproduksi terjadi, pencampuran antara sel sperma dan sel telur bercampur dan menimbulkan pembuahan. Setelah itu, janin terbentuk di dalam rahim selama 36 hingga 40 minggu untuk menghasilkan bayi. Nah, kita akan melihat perbedaan sistem reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi pada pria terdiri dari dua bagian utama, yaitu testis sebagai tempat sperma diproduksi dan penis. Bagian penis dan uretra termasuk dalam sistem saluran kemih dan reproduksi pada pria. Sedangkan testis berada di dalam kantong luar yang disebut dengan skortum dan biasanya sedikit lebih dingin dibandingkan suhu tubuh untuk memfasilitasi produksi sperma. Sementara itu, struktur eksternal dari sistem reproduksi wanita antara lain klitoris, labia minor, labia mayor, serta kelenjar Bartholin. Bagian tubuh yang termasuk organ dalam utama dari sistem reproduksi wanita adalah vagina dan rahim yang berguna sebagai wadah dari air mani dan ovarium tempat menghasilkan sel telur wanita. Vagina menempel di rahim melalui serviks, sedangkan saluran tuba menghubungkan rahim ke ovarium. Pembuahan terjadi jika sperma memasuki tuba falopi dan terus berada di dalam sel telur. Pembuahan biasanya terjadi di saluran telur, tetapi bisa juga terjadi di rahim itu sendiri. Sel telur kemudian ditanamkan di lapisan rahim saat proses embrio terbentuk dan janin mulai terbentuk. Saat janin sudah cukup dewasa untuk bertahan hidup di luar rahim, serviks akan membesar dan menyebabkan kontraksi rahim untuk mendorong keluar melalui jalan lahir. Nah, selanjutnya kita akan melihat sistem reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria memiliki struktur eksternal yang meliputi yang pertama, penis, yaitu organ vital yang digunakan untuk berhubungan intim. Sperma dapat keluar melalui saluran di dalam penis ketika sudah mencapai orgasme. Kemudian yang kedua, skrotum, yaitu bagian kantong kulit yang menggantung di pangkal penis. Skrotum berfungsi untuk melindungi testis, saraf, serta pembuluh darah. Kemudian yang ketiga, testis, yaitu kelenjar yang memiliki fungsi untuk memproduksi sperma dan testosteron. Bagian ini adalah organ terpenting dari sistem reproduksi pria dan terletak di dalam skrotum. Selain itu, pria juga memiliki organ reproduksi internal yang dikenal sebagai organ tambahan.
Organ-organ itu berfungsi untuk membantu proses penyimpanan, produksi, dan keluarnya sperma. Organ tersebut antara lain uretra, vas deferens, epididymis, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretral. Hormon testosteron dapat mempengaruhi fungsi dari organ-organ reproduksi tersebut. Selanjutnya, yang kedua, kita akan melihat sistem reproduksi pada wanita. Organ reproduksi wanita lebih banyak terletak pada tubuh bagian dalam yang meliputi yang pertama, tuba fallopi, yaitu jalur antara ovarium dan rahim yang berguna untuk sel telur bergerak. Bentuk dari bagian ini menyerupai tabung kecil dan menempel di bagian atas rahim. Yang kedua, ovarium, yaitu sebuah kelenjar dengan fungsi untuk menghasilkan sel telur, hormon progesteron, serta hormon estrogen. Organ ini berbentuk oval kecil dan terletak di kedua sisi rahim. Yang ketiga, vagina. Fungsinya sebagai jalur penghubung antara serviks atau mulut rahim ke bagian luar tubuh. Selain itu, bagian ini juga berguna sebagai jalur untuk melahirkan. Saat berhubungan intim, organ ini berguna untuk jalur penetrasi penis sehingga sel sperma dapat masuk dan bertemu sel telur. Kemudian yang terakhir, rahim. Berguna sebagai tempat janin untuk berkembang ketika kehamilan terjadi. Rahim berbentuk menyerupai buah pir dan merupakan organ berongga yang wajib dimiliki setiap wanita jika ingin hamil. Wanita juga memiliki organ tambahan seperti labium mayor, labium minor, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Organ-organ tersebut berfungsi untuk melindungi bagian reproduksi internal wanita dari berbagai macam jenis infeksi, memicu hasrat seksual pada wanita, dan sebagai jalur yang memungkinkan sperma untuk masuk ke dalam tubuh wanita dan mencapai sel telur. Setiap wanita juga memiliki 4 hormon reproduksi, yaitu FSH dan LH yang membantu proses produksi sel telur di ovarium. Bagian lainnya adalah hormon yang berperan penting untuk kehamilan, yaitu estrogen dan progesteron. Lalu, kebiasaan apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi wanita? Nah, sebenarnya menjaga kesehatan organ reproduksi wanita adalah hal yang susah-susah gampang dilakukan. Namun ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Konsumsi makanan tertentu, menjaga kebersihan organ intim, serta menghindari aktivitas seksual yang beresiko bisa menjadi cara ampuh menjaga gangguan pada sistem reproduksi pada wanita. Nah, berikut ini tips menjaga kesehatan reproduksi pada wanita. Mengingat fungsi organ reproduksi sangat penting bagi wanita, sudah seharusnya kesehatannya dijaga dengan baik. Berikut ini ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi pada wanita. Yang pertama, bersihkan organ intim dengan benar. Cara membersihkan vagina yang benar adalah dengan membasuhnya dari depan ke belakang atau dari arah vagina menuju anus, terutama setelah buang air kecil dan buang air besar. Jika dibersihkan secara tidak tepat, kuman dari anus bisa terbawa menuju vagina. Hal ini bisa menimbulkan infeksi pada vagina. Selain itu, kita juga disarankan tidak menggunakan sabun khusus kewanitaan yang mengandung alkohol, pewangi, atau antiseptik. Sabun jenis tersebut dapat menyebabkan iritasi dan membunuh kuman normal di vagina. Kemudian yang kedua, konsumsi makanan sehat. Konsumsilah makanan sehat dan bergizi seimbang agar tubuh mendapatkan energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk menunjang kesehatan organ reproduksi. Beberapa asupan nutrisi yang penting bagi kesehatan reproduksi wanita adalah protein, lemak sehat, antioksidan, serat, serta vitamin dan mineral seperti selenium, folat, zat besi, dan zinc. Nah, nutrisi tersebut bisa diperoleh dari buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, susu, telur, daging, dan ikan. Selain itu, cukupi juga kebutuhan cairan tubuh dengan minum sekitar 8 gelas air per hari. Jika kita suka mengkonsumsi kafein, batasi agar tidak melebihi 2 cangkir kopi per hari. Kemudian yang ketiga, kelola stres. Stres berlebihan dapat menyebabkan depresi,
gangguan cemas, dan bahkan gangguan kesuburan. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi stres agar tidak terdampak lebih lanjut pada kesehatan reproduksi. Jika kita sering merasa stres, coba lakukan relaksasi atau hal-hal yang membuat kita senang, misalnya jalan-jalan, olahraga, mencoba pijitan atau yoga. Yang keempat, menjaga berat badan. Jagalah berat badan tetap ideal atau sesuai dengan indeks massa tubuh. Berat badan berlebih atau obesitas atau justru terlalu rendah dapat mengganggu ovulasi dan produksi hormon yang mengatur kesuburan seorang wanita. Kemudian yang kelima, lakukanlah kebiasaan sehat lainnya. Mempraktekkan kebiasaan sehari-hari seperti di bawah ini juga berpengaruh besar terhadap kesehatan reproduksi wanita. Yaitu yang pertama, berhenti merokok karena merokok dapat mengurangi jumlah dan kualitas sel telur serta mengganggu kesehatan rahim. Kemudian hindari minuman beralkohol yang dapat meningkatkan risiko gangguan ovulasi. Selanjutnya istirahat yang cukup dengan tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malamnya. Kemudian hindari penggunaan obat-obatan dan suplemen termasuk obat herbal di luar anjuran dokter. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada pria? Yang pertama, mempertahankan gaya hidup sehat. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga bagian reproduksi pria tetap sehat adalah dengan mempertahankan gaya hidup sehat, seperti melakukan diet yang sehat dan berolahraga secara teratur. Dengan mengkonsumsi makanan yang kaya gizi, nutrisi, dan rendah lemak dapat berdampak baik pada tubuh yang juga mempengaruhi bagian reproduksi. Dan selain itu, aktivitas fisik yang teratur juga dapat memastikan sistem reproduksi tetap bugar. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan dengan baik. Hal lain yang dapat dilakukan agar alat reproduksi tidak terserang penyakit adalah dengan selalu menjaga kebersihan dengan baik. Cucilah alat kelamin secara teratur untuk mencegah terjadinya penumpukan kotoran dan kuman di alat kelamin yang berpotensi menyebabkan infeksi. Selain itu, pastikan juga mengenakan pakaian dalam yang bersih dengan sering menggantikannya apabila dirasa aktivitas yang dilakukan banyak mengeluarkan keringat. Kemudian yang ketiga, berhenti merokok. Kebanyakan ahli medis akan setuju bahwa merokok dapat menjadi faktor utama yang menjadi penyebab disfungsi seksual pada pria. Disebutkan juga bahwa kebanyakan pria yang mengidap disfungsi ereksi adalah seorang perokok. Selanjutnya yang keempat, tidak mengkonsumsi alkohol. Bagian reproduksi seseorang dapat berpengaruh ketika orang tersebut mengkonsumsi alkohol. Seseorang yang meminum alkohol secara berlebihan dapat menyebabkan penurunan produksi testosteron, impotensi, dan penurunan produksi sperma. Nah, kita akan melihat cara menjaga organ reproduksi bagi remaja, baik remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Yang pertama, pakailah handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Kemudian yang kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Kemudian yang ketiga, pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Selanjutnya yang keempat, bagi perempuan, sesudah buang air kecil membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Kemudian yang kelima, bagi laki-laki dianjurkan untuk khitan atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta menurunkan risiko kanker penis. Oke teman-teman, ini tadi materi tentang bagaimana pentingnya menjaga kesehatan reproduksi pada remaja. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita menjadi lebih paham dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kesehatan reproduksi kita menjadi lebih terjaga. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.